flowchart, diagram, apapun itu bentuknya. Kalau sederhana, saya menyarankan dibuat secara manual lewat insert. Pembuatan struktur organisasi ataupun flowchart ataupun diagram. Apabila sederhana, buat melalui insert kemudian shape. Manual aja. Contoh ada loh yang gitu. Cuman kalau ribet ya jangan. Contoh, input proses output itu akan mudah kalau lewat sini malahan, nggak ribet. Input itu rectangle, tak copy untuk menjadi output. Ke kanannya bisa pakai panah kalau takutnya bergeser secara tingginya. Kemudian tengahnya itu tak beri sebuah lingkaran sebagai proses, shape lingkaran. Lingkaran itu kalau Anda tampilkan pakai shift maka akan bulat. Seperti ini. Selesai. Malah enak begini. Penghubungnya, loh, kan di sini ada insert shape, kan ada ini. Dari sini atau coba Anda lihat di sini, Anda bisa ya pakai lines. Kalau ada konektor pakai konektor ya, tapi ternyata konektor tidak ada, berarti gunakan lines. Gampang, pakai lines aja. Dari sini, maaf tadi belum keklik. Dari sini ditahan kemudian ke sini. Gunakan tombol shift supaya lurus. Sama, ini juga dari sini kemudian menuju ke sini. Saya malah saran begitu. Lah teksnya, loh gimana sih? Kan tinggal diklik kanan kemudian add text. Selesai. Apabila bentuknya simple, mending dibuat secara manual, lebih mudah buat Anda. Tapi kalau struktur organisasi itu, flowchart itu, diagram itu bentuknya rumit bin jelimet, kalau pakai manual ini akan sangat berbahaya. Berbahaya manakala ternyata setelah jadi kebesaran atau terlalu kecil sehingga Anda butuh meresize. Kalau Anda meresize, kalau membuatmu secara manual begini, meresize-nya itu juga secara manual satu persatu. Nah, Anda lihat, akhirnya Anda harus nata ulang. Itu yang terjadi. Akhirnya Anda harus nata ulang. Itu yang terjadi. Itu ya. Kalau bentuknya besar, nggak cuma 3 ini, ada 20 simbol. Ini simbol ya. Jadi lingkaran itu menandakan proses. Kalau input output pakai apa, jajaran genjang atau apa itu, gitu ya. Itu ada artinya masing-masing. Akan ribet kalau ternyata Anda harus meresize buatan Anda itu, baik struktur organisasi, bagan gitu, flowchart atau alur diagram gitu. Ribet kalau Anda harus meresize karena harus satu-satu per objek di resize-nya. Nah, supaya nggak ribet, kalau kebesaran langsung dikecilkan dengan cepat, kekecilan tak besarkan dengan cepat, maka pembuatannya melalui sebuah fasilitas yang bernama fitur ya Microsoft Visio Drawing. Microsoft Visio Drawing itu terpisah dengan Microsoft Office pada awal mulanya. Ketika Anda install Microsoft Office, itu tidak ada Microsoft Visio Drawing-nya. Tapi setelah saya install sendiri, Microsoft Visio Drawing saya install sendiri, maka akan nancep ke sini. Menu insert, kemudian objek. Jadi setelah Microsoft Visio Drawing saya install, dia nancapnya ke situ. Ya, nempel ke Microsoft Office ini. Pada awal mulanya Microsoft Office diinstal tidak ada drawingnya, tidak ada Visio Drawingnya. Paham ya sampai sini? Oke, ini saya hapus dulu aja. Ini saya pindah ke bawah aja biar tempatnya lebih leluasa. Tak pindah ke bawah aja. Nah, di sini leluasa ya. Saya akan membuat struktur organisasi seperti yang ada di soal latihan ini. Nah, ini ada beberapa ini ya. Jadi ini kalau Anda bisa baca ya. Ini Wilviana ini punya 3 bawahan kan gitu ya, bacanya sama ya. Doan Julius, Dia Susanti sama Deka Amawati. Ini jadi Wilviana punya 3 bawahan. Dia Susanti itu punya 5 bawahan dan Dia Susanti punya asisten. Punya seorang asisten bernama Chandra Kurniawan.
Buatnya dari mana? Ya dari atas lah, mungkin dari bawah lah. Ya, kita buatnya dari atas. Nah, Anda lihat, saya taruh ke tempatnya sini. Kemudian lewat objek. Sekali lagi saya jelaskan di awal tadi. Objek, kemudian Anda cari yang namanya Visio Drawing. Nah, ini ya, Microsoft Visio Drawing. Coba saya tak pakai yang ini. Microsoft Visio Drawing. Saya oke. Nanti akan muncul pilihan, ya macam-macam pilihannya, flowchart, diagram, bentuk bagan apapun itu ada di sini semuanya. Ini ya, bahkan ada peta juga, kayak petanya Dora. Ini ada juga peta, gitu ya. Nah di sini saya milih bisnis untuk struktur organisasi. Saya pakai bisnis, kemudian saya cari yang bentuknya adalah ini, organization chart. Saya gunakan yang manual, bukan yang wizard ya, yang manual, tapi yang ini aja, organization chart yang US unit. Ini agak ribet ya caranya. Coba enggak apa-apa, kalau kita belum terbiasa pasti ribet. Saya oke. Ini saya pilih, kemudian saya oke. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, caranya begini, gampang. Anda tinggal atur aja. Contohnya ini di drag, klik drag, lah gitu loh. Caranya begitu. Ini contohnya dikecilkan misalkan. Tadi bisa Anda atur tadi ya. Di menu apa tadi itu. Dibikin biasa aja misalkan chartnya. Dibikin biasa, Anda bisa pakai foto juga bisa. Contohnya begitu ya. Anda lihat ya, sudah. Sekarang dia punya 3 anak. Lihat, dia punya 3 anak, tapi bentuknya melebar. Tak klik dulu, masuk ke sini, yang ini. Wah, anak itu pakai ini, position, arahkan ke orang tuanya, ke induknya. 1. Aduh, ini repot ini besarnya ini. 2. Diarahnya harus benar. 3. Dipindah biar sama. Nah, 3 ya. Kemudian dia punya asisten, katakanlah asisten itu ini, yang tengah punya asisten. Beda nanti dengan anak, asisten bukan anak. Taruh ke sini. Jadi taruh ke siapa yang punya asisten, gitu loh ya. Nah gini. Nah gitu ya. Jadi itu contohnya. Jadi dia punya asisten itu. Tak bikin gini aja. Asistennya adalah ini asistennya. Kemudian kalau sudah dia juga punya anak, anaknya ada 5 misalkan, tapi bentuknya berbeda, bukan melebar. Anda klik aja, siapa yang punya anak, Anda klik induknya, mau bentuk seperti apa. Nah, kalau nggak melebar maka yang mana, terserah gitu ya. Asisten sama position beda. Ini, kalau ini melebar, kalau ini maka ke bawah, kelihatan. Kalau ini tadi asisten, tapi kalau sekarang Anda lihat position tak taruh ke sini, beda ya, beda cerita. Ini bukan asisten. Kalau ini asisten di situ, kalau ini beda cerita, dia di sini. Nah, Anda tinggal gerakkan aja, Anda tinggal arahkan aja ininya. Mau dipindah kemana, gitu ya, garisnya diarahkan aja. Nah, gitu. Ya intinya, kalau Anda tidak mencoba, Anda akan kesulitan di sini ini. Tapi kalau Anda mencoba sekali, 2 kali, terus-terusan mencoba, mungkin Anda akan paham. Agak repot, agak ribet memang iya. Ya, kalau sudah, ini ada. Kalau sudah jadi misalkan ya, di sini namanya di double klik. Nah, di sini namanya siapa? Joko, Abdul. Nah, ini title-nya. Title itu adalah jabatan ya, apa terserah, manajer atau apa terserah. Kalau sudah selesai, Anda lihat, klikin di area luar ini. Klik gitu aja. Maka dia akan masuk ke sini. Kemudian Anda lihat ya. Kalau kebesaran, kekecilan, meresize intinya. Saya klik begini, Anda lihat. Saya klik, ternyata mau saya resize, ada area yang kosong. Klik kanan, crop. Bisa juga di crop. Di crop area yang kosong. Kemudian, kalau sudah, diklik, mau diapakan? Dikecilkan, Anda lihat. Enaknya itu ya, enaknya di sini. Kalau Anda bikin manual, nggak bisa loh satu-satu.
Kotaknya dikerjakan satu-satu, ditata ulang, ini kan enggak. Terus kalau mau ngedit, tinggal di double klik. Gitu aja selesai, tinggal di double klik, maka akan masuk ke sini Anda. Selesai, diklik di area luar begini. Nah, ini masuk. Oke ya. Anda bisa membuang fotonya juga, klik-klik, tak edit. Satu aja ya. Nah, pengen ya semua enggak apa-apa, di Ctrl A gini boleh. Ctrl A gitulah misalkan, organization chart, delete fotonya, hilang fotonya ini. Seperti itu. Sudah, klik di luar sini, gini jadinya, hilang semua fotonya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Coba sendiri semua masalah ini. Oke, itu contoh cara pembuatan struktur organisasi kalau rumit. Atau mungkin diagram, kemudian bagan-bagan atau flowchart yang lainnya.